Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Husna. Saya dari Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai energi. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari energi dan sumber energi. Nah, energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan. Contohnya seperti sinar matahari. Nah, energi juga dapat diartikan sebagai tenaga. Kemudian pengertian dari sumber energi adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Selanjutnya yaitu kegunaan dari sumber energi. Nah, kegunaan sumber energi terbarukan yang pertama yaitu sinar matahari. Nah, dengan sinar dari matahari ini bisa digunakan oleh manusia sebagai sumber energi. Dengan sinar matahari, manusia bisa membuat listrik untuk penerangan. Nah, listrik ini dihasilkan melalui panas matahari yang disimpan pada panel surya. Nah, selain itu, panas matahari juga dimanfaatkan untuk memanaskan atau menggaringkan pakaian. Selanjutnya yaitu sumber dari angin. Nah, angin bisa menjadi sumber energi. Nah, sumber energi ini digunakan untuk membuat kincir angin yang kemudian bisa menjadi listrik. Angin ini akan menggerakkan kincir angin yang tersambung pada sebuah turbin dan generator. Nah, gerakan dari generator inilah yang kemudian menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya yaitu air. Nah, sumber energi dari air ini juga bisa menghasilkan listrik. Nah, air akan menggerakkan kincir yang sudah tersambung pada turbin dan generator. Nah, kelebihan ini pun dimanfaatkan untuk digunakan membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian yaitu panas bumi. Nah, sumber energi lainnya adalah panas bumi yang didapatkan dari inti bumi. Inti bumi memiliki suhu panas yang cukup tinggi hingga bisa menghasilkan uap. Nah, uap dan air panas inilah yang kemudian digunakan untuk membuat pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini biasanya terletak dekat dengan gunung berapi yang aktif. Kemudian yaitu biomas. Nah, energi ini dihasilkan dari bahan-bahan organik yang dihasilkan dari hewan dan manusia. Nah, dengan menggunakan bahan organik itu, manusia bisa menghasilkan gas yang dapat digunakan untuk memasak dan keperluan lainnya. Materi organik tersebut mampu menyimpan energi dari matahari dalam bentuk energi kimia. Nah, pembuatan energi biomas ini bisa dilakukan dengan menggunakan sisa limbah tebu, kedelai, kepala sawit, dan jagung dan juga ikan laut. Selanjutnya yaitu kegunaan sumber energi tak terbarukan. Contoh yang pertama yaitu minyak bumi. Nah, minyak bumi ini digunakan menjadi bahan bakar utama kendaraan. Namun, saat menggunakan bahan bakar ini, kendaraan akan melepaskan gas-gas berbahaya ke atmosfer. Yang kedua yaitu gas alam. Nah, gas ini digunakan manusia untuk memasak yang bisa ditemui dalam bentuk LPG atau gas cair. Nah, gas ini dihasilkan dari metana yang merupakan gas beracun dan berbau busuk. Yang ketiga yaitu batu bara. Dengan menggunakan batu bara, manusia bisa menghasilkan energi listrik. Namun proses pengelolaan batu bara ini akan menghasilkan gas beracun dan polutan. Untuk mendapat batu bara, manusia membuat tambang dengan menggali dasar bumi. Selanjutnya yaitu perubahan energi. Nah, perubahan energi ini dikenal juga dengan istilah konversi energi, yaitu suatu proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam fisika, energi adalah besaran yang memberikan kapasitas untuk melakukan pekerjaan, atau misalnya mengangkat benda atau menghasilkan panas. Nah, contoh dari perubahan energi yang pertama yaitu energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya makanan yang kita konsumsi membuat kita berenergi sehingga bisa berjalan dan beraktivitas. Kemudian energi gerak menjadi energi panas. Contohnya roda yang saling bergesekan menghasilkan energi panas yang menghidupkan mesin. Selanjutnya energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya lilin yang dibakar. Kemudian energi cahaya menjadi energi kimia.
Contohnya proses fotosintesis menyerap cahaya matahari menjadi zat yang bernutrisi bagi tumbuhan. Nah, pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yang pertama makan dan bergerak. Nah, ini dihasilkan dari perubahan energi kimia ke energi mekanik. Tubuh kita makan untuk memperoleh energi sehingga kita bisa bergerak dan beraktivitas secara bebas. Nah, pada saat kita makan, terjadi perubahan energi kimia berupa glukosa yang kemudian diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk ATP. Kemudian telepon genggam. Nah, telepon genggam ini yaitu terjadi perubahan antara energi kimia ke energi listrik. Nah, telepon genggam atau smartphone menggunakan baterai untuk bisa menyala. Nah, dalam baterai terdapat energi kimia yang kemudian diubah menjadi energi listrik yang menyalakan smartphone. Nah, namun pada saat smartphone diisi daya atau di-charger, energi listrik dari PLN akan diubah ke energi kimia yang mengisi baterai. Nah, perubahan energi ini juga terjadi pada laptop. Kemudian yaitu senter, perubahan dari energi kimia ke energi cahaya. Nah, senter memanfaatkan perubahan energi dari perubahan energi kimia dari baterai menjadi energi cahaya, yaitu terang. Nah, selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini terjadi perubahan energi panas ke energi listrik. Nah, proses pembangkitan listrik dengan tenaga uap adalah menggunakan energi panas bumi untuk menghasilkan uap air. Nah, uap air tersebut memiliki energi kinetik yang dapat memutar turbin generator dan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, kendaraan bermotor. Nah, ini terjadi perubahan antara energi kimia ke energi mekanik. Nah, kendaraan bermotor seperti mobil dan motor menggunakan energi kimia dari bahan bakar untuk dirubah menjadi energi mekanik sehingga mesin mobil bisa berjalan. Selanjutnya yaitu fotosintesis. Nah, terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, fotosintesis tanaman merupakan contoh perubahan energi yang selalu terjadi. Nah, energi cahaya dari matahari diubah menjadi energi kimia yang berupa glukosa dengan bantuan air membuat tanaman dapat tumbuh dan berkembang. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya penghematan energi. Nah, sumber energi yang sering kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita dikategorikan menjadi energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Nah, sumber energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara adalah kategori energi tidak terbarukan. Nah, sebagian besar aktivitas di dunia masih sangat bergantung terhadap sumber energi konvensional ini. Nah, inilah fakta yang sepatutnya menjadi bahan perenungan kita bersama. Nah, berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2009, cadangan minyak bumi Indonesia hanya mampu memenuhi kebutuhan selama 23 tahun lagi. Nah, sampai saat ini belum ada energi alternatif yang sepenuhnya dapat menggantikan peranan energi fosil tersebut. Nah, artinya besar kemungkinan kita akan mengalami masa-masa krisis tanpa energi. Nah, pertanyaannya bukan apa yang dapat kita lakukan di masa tanpa energi nanti, tapi apa yang harus kita lakukan selama energi masih ada. Nah, maka jawabannya adalah hemat energi. Nah, kita dapat menggunakan energi seminimal mungkin untuk mendapatkan kepuasan atau kemudahan sebanyak yang kita inginkan, atau dengan kata lain menggunakan energi secara bijaksana sesuai kebutuhan. Dengan berhemat, kita bisa memperpanjang rasio ketersediaan energi fosil sampai energi alternatif dapat menggantikannya. Selain itu, hemat energi juga merupakan upaya pengurangan emisi CO2 yang berarti menjaga lingkungan kita dari ancaman pemanasan global. Nah, berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan Tim Nasional Penghematan Energi dan Air tahun 2009, jika Indonesia menghemat listrik sebanyak 10% saja per tahun, maka kita dapat menghemat listrik sebesar 22.000. Hal ini setara dengan menghemat biaya sekitar 15,43 triliun rupiah dan mengurangi 20 juta ton emisi CO2.
Nah, angka tersebut menggambarkan bahwa hemat energi dapat memberi dampak besar bagi kehidupan kita di masa mendatang. Maka adalah tanggung jawab kita bersama untuk terus menyuarakan gerakan hemat energi sebagai wujud nasionalisme dan kecintaan terhadap bumi tempat kita berpijak. Nah, mengunggah kesadaran berperilaku hemat energi memang bukan hal yang mudah, tapi bukan perkara sulit jika diawali dari diri sendiri dengan tekad kuat untuk berhemat. Nah, manfaat dari hemat energi yang pertama yaitu efisiensi biaya. Nah, semakin sedikit energi yang kita gunakan, maka semakin sedikit juga beban biaya yang perlu digunakan untuk membeli atau menghasilkan energi tadi. Nah, mengurangi polusi. Nah, pemakaian energi terutama yang berbahan mineral dan fosil akan menghasilkan limbah yang dapat mencemari udara maupun lingkungan. Dengan demikian, proses pengolahan bahan mentah menjadi BBM maupun proses untuk menghasilkan listrik semuanya menghasilkan limbah yang berpotensi untuk mencemari lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu membuat lingkungan yang lebih sehat. Dengan kondisi lingkungan yang minim bahan polutan, otomatis peluang untuk menjadi lebih sehat meningkat karena pada umumnya polutan yang ada merupakan radikal bebas yang berpotensi mendatangkan berbagai gangguan kesehatan. Selanjutnya yaitu menghidupkan industri ekonomi yang kreatif. Nah, upaya menghemat energi akan mendorong orang mencari cara dan mengembangkan teknologi yang dapat mengurangi pemakaian energi, sehingga akan mendorong industri kreatif yang berbasis teknologi untuk tumbuh berkembang. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.